Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wijayanti. Saya dari kelas A27 dengan nomor NIM 2281131323. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan di Cirebon, mengenai sistem kebudayaan Cirebon atau sistem kepercayaan dan ritus keagamaan, sistem kemasyarakatan dan ritus siklus kehidupan, sistem mata pencaharian dan ritus mata pencaharian, sistem kesenian di Cirebon, sistem teknologi di Cirebon. Sebagai pembahasan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Cirebon Studies. Cirebon merupakan sebuah kota yang berada di Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya di lintas utara dan tengah Jawa. Dahulu, Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai, kemudian diberi nama Caruban. Kata Carub dalam bahasa Cirebon memiliki arti bersatu padu. Dinamakan Caruban karena di sana ada pertemuan atau percampuran para pendatang dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencarian yang berbeda. Mengingat juga pada awalnya sebagian besar mata pencarian masyarakat tersebut yaitu sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah inilah atau istilah air bekas pembuatan terasi tersebut berkembanglah sebutan Cirebon dalam bahasa Sunda yang berarti air rebon, yang kemudian menjadi kata Cirebon. Yang pertama yaitu sistem kebudayaan Cirebon atau sistem kepercayaan dan ritus keagamaan, yaitu ada tradisi Syawalan. Tradisi Syawalan adalah sebuah upacara komunal yang tumbuh dari nilai-nilai Islam dengan kentalnya nuansa budaya Cirebon. Gerbek Syawal, sebutan lain untuk acara ini, merupakan momen yang dihadiri oleh pihak kerabat keraton Cirebon dan juga warga setempat. Selain itu, masyarakat juga turut serta dalam acara ini dengan melakukan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, menambah kekayaan tradisi dan kearifan lokal di Cirebon. Tradisi Syawalan juga berlangsung di kompleks makam Sunan Gunung Jati yang terletak di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lokasi ini juga dikenal sebagai Kompleks Makam Gunung Sembung oleh masyarakat Cirebon. Upacara Syawalan ini juga, atau yang dikenal dengan Grebek Syawal, diprakarsai oleh Keraton Kanoman dan diselenggarakan di setiap tanggal 8 Syawal, yaitu seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Tradisi yang kedua yaitu Mauludan. Mauludan merupakan tradisi yang dilakukan dan rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Biasanya tradisi ini dirayakan sepanjang bulan Rabiul Awal, atau masyarakat Cirebon telah mengenalnya dengan sebutan Bulan Mulut. Selama 1 bulan ini, masyarakat Cirebon akan sibuk mempersiapkan berkat terbaiknya sebagai wujud sedekah di bulan Mulut. Mayoritas masyarakat Cirebon akan memberikan sedekah terbaiknya ke masjid atau musola tarekat untuk dibagikan kembali pada masyarakat yang dibutuhkan. Selain itu, masih banyak lagi tradisi Mauludan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Cirebon. Salah satu yang paling populer adalah tradisi panjang jimat atau pencucian keris dan benda pusaka di Keraton Kasepuhan. Selanjutnya yaitu sistem kemasyarakatan dan ritus siklus kehidupan. Di sini yaitu ada tradisi ngupati dan tradisi ngelolosi. Tradisi ngupati merupakan tradisi yang dilakukan ketika usia kandungan mencapai 4 bulan. Dalam ritual ini biasanya diadakan pengajian, yaitu membaca surat Al-Waqiah, surat Yasin, surat Yusuf, dan surat Maryam. Dalam tradisi ini identik dengan membuat kupat. Kupat merupakan simbol leluhur zaman dahulu untuk gawe sifat. Ngupati artinya membuat sifat, karena pada usia kandungan 4 bulan Allah menetapkan sifat kepada manusia. Diharapkan dengan diadakannya tradisi ini, Allah menetapkan sifat kepada anak tersebut dengan sifat yang baik-baik.
Menurut Imam Syafi'i, dalam ngupati acaranya yaitu ngaji bersama membaca surat Al-Waqiah dengan harapan orang tersebut kelak menjadi atau mempunyai banyak rezeki. Pembacaan surat Yusuf dan Maryam, kelak anak tersebut seperti Nabi Yusuf dan Siti Maryam. Intinya pada tradisi ngupati ini diharapkan manusia memiliki sifat yang baik. Yang kedua yaitu ngelolosi. Ritual ini dilakukan ketika kandungan mencapai usia 9 bulan. Lolos artinya lancar. Jadi ritual ini mengharapkan kelancaran ketika kelahiran. Lolos juga menjadi nama makanan bubur yang khusus buat untuk ritual ini, yaitu bubur lolos. Bubur ini disajikan saat makan-makan setelah pengajian dan juga dibagikan kepada tetangga. Tradisi ini merupakan perlambangan atau harapan kelahiran seperti bubur lolos ini, yaitu licin atau lancar. Selanjutnya yaitu sistem mata pencaharian dan ritus mata pencaharian. Yang pertama ada sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan tradisi masyarakat Jawa yang biasanya dilaksanakan pada bulan panen hasil bumi dengan tujuan sebagai rasa syukur dikarenakan telah berakhirnya panen. Upacara sedekah bumi sangat populer di Indonesia. Masyarakat sangat antusias dalam melaksanakan tradisi sedekah bumi. Semua golongan ikut andil dalam tradisi tersebut, baik dari kalangan anak-anak, dewasa, dan orang tua. Pelaksanaan sedekah bumi memiliki berbagai versi dan cara di setiap daerah. Hal ini disesuaikan dengan tradisi nenek moyang yang sudah berjalan secara turun-menurun. Di Cirebon, tradisi sedekah bumi dilaksanakan pada jauh keempat atau bulan Oktober pada setiap tahunnya. Upacara adat sedekah bumi ditandai dengan serakalan, pencukilan tanah, pembacaan kidung, yang kemudian diadakan arak-arakan yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dengan segala bentuk petunjuk yang berlangsung di alun-alun Gunung Sembung, misalnya reok, kesenian tentena, brahi, terbang, genjreng, barongan, berokan, wayang, angklung, dan lainnya. Serakalan merupakan pembacaan berjanji atau asrokolan. Hal itu dilakukan oleh semua masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang kedua yaitu nadran. Nadran atau sedekah laut ini adalah tradisi para nelayan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil tangkapan setiap 1 tahun. Upacara nadran adalah mempersembahkan sesajen, yang merupakan ritual dalam agama Hindu untuk menghormati roh leluhurnya kepada penguasa laut agar diberi limpahan hasil laut, sekaligus merupakan ritual tolak bala atau keselamatan. Sesajen yang diberikan disebut ancak, yang berupa anjungan berbentuk replika perahu yang berisi kepala kerbau, kembang 7 rupa, buah-buahan, makanan khas, dan lain sebagainya yang kemudian dilepaskan ke laut. Dalam acara itu, nelayan bersama-sama menghiasi perahunya, menghadirkan pentas wayang, hingga melarungkan sesajen tersebut. Dalam upacara itu juga disediakan nasi tumpeng dan lauk pauk yang melimpah. Sebelum ancak dilepaskan ke laut, terlebih dahulu diarak mengelilingi tempat-tempat yang telah ditentukan sambil diiringi berbagai suguhan seni tradisional seperti tarling, genjring, barongsai, telik sandi, jangkungan, atau seni kontemporer atau drum band. Sedangkan nasi tumpeng dan lauk pauk lainnya dibagikan kepada masyarakat sekitar, yang biasa disebut dengan bancaan atau berkat. Setiap perayaan upacara nadran selalu digelar wayang kulit selama 1 minggu. Konon, nadran sudah ada sejak abad ke-15. Saat itu, Ki Ageng Tapa atau Ki Jumatan Jati, penguasa Cirebon, mengadakan syukuran setelah putrinya tamat pesantren di Karawang. Nadran juga sebagai bukti akulturasi budaya Hindu dan Islam.
Dalam Hindu, ada sesajen dipersembahkan kepada penguasa laut untuk keselamatan dan rezeki. Setelah datangnya Islam, sesajen dimaknai sebagai sedekah, sedangkan permohonan tetap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem kesenian di Cirebon. Yang pertama ada tari topeng. Tari topeng merupakan tarian khas Indonesia yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Tari topeng memiliki ciri utama yaitu para pemain menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Ini muncul pada abad 10 hingga 16 Masehi. Pada masa kerajaan Jenggalan dengan pemerintahan dipimpin oleh Prabu Amiluhur atau Prabu Panjidewa, tarian ini masuk ke Cirebon lewat seniman jalanan. Dari sinilah muncul perpaduan budaya hingga akhirnya melahirkan tari topeng khas Cirebon. Jumlah topeng yang digunakan pada tarian ini biasanya disebut sebagai pancawanda. Hal ini karena topeng yang digunakan pada tari topeng biasanya berjumlah 5 buah. Yang kedua yaitu ada batik Cirebon. Batik Cirebon merupakan batik khas Cirebon. Motif batik Cirebon yang paling terkenal dan menjadi ikon Cirebon adalah motif Megamendung. Motif ini melambangkan awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Sejarah motif ini berkaitan dengan sejarah kedatangan bangsa Tiongkok di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati yang menikah dengan wanita Tionghoa bernama Ongti. Motif atau ornamen batik Cirebon dikelompokkan menjadi ornamen batik pesisiran dan batik keraton, yaitu Keraton Kasapuhan dan Keraton Kanoman. Sistem teknologi di Cirebon. Yang pertama ada kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman merupakan peninggalan Keraton Kanoman yang dipimpin oleh Sultan Anom atau Pangeran Kertawijaya. Kereta Paksi Nagaliman ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari paksi atau burung, naga, dan liman atau gajah. Tempat duduk penumpang berbentuk badan gajah yang kakinya dilipat, berekor naga, bersayap garuda, dan berkepala perpaduan antara naga dan gajah. Di bagian kepala, wajah gajah terbelalai mencuat ke atas, memegang trisula dan tombak. Beberapa unsur dalam kereta naga Paksi Liman beserta maknanya. Yang pertama yaitu unsur paksi, mempunyai makna paksi atau burung yang tinggalnya menghabiskan di langit. Paksi atau garuda merupakan kepercayaan Hindu-Buddha dan India. Yang kedua yaitu unsur naga. Naga Cina yang disebut Long dan Liong dalam bahasa Hokkien mulai dikenal sejak kira-kira 3000 tahun yang lalu. Naga Cina dianggap sebagai pelindung, penolak bala, pemberi rizki, kesuburan, dan pemberi hujan. Jika sedang murka, bisa mendatangkan kemarau panjang dan banjir di darat serta badai di laut. Yang ketiga yaitu unsur liman atau gajah. Gajah perwujudan dari Dewa Ganesha yang menjadi sakral menurut umat Hindu. Dewa penolak bala, dewa kebijaksanaan, dewa pelindung, dan murah hati yang dianggap sebagai dewa pengetahuan yang cerdas. Dan kereta Paksi Nagaliman ini dibuat memiliki tujuan sebagai sarana transportasi dan sebagai alat legitimasi kekuasaan pada saat itu. Yang kedua yaitu ada Masjid Agung Cirebon. Masjid Agung Cirebon adalah sebuah masjid yang terletak di dalam kompleks Keraton Kasapuhan, Kota Cirebon. Konon masjid ini adalah masjid tertua di Cirebon, yaitu dibangun sekitar tahun 1480 Masehi atau semasa dengan Wali Songo menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Nama masjid ini diambil dari kata sang yang bermakna keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. Kekhasan masjid ini diantara lain terletak pada atapnya yang tidak memiliki kemuncak. Tidak mempunyai kemuncak atap sebagaimana yang lazim ditemui pada masjid-masjid di Pulau Jawa.
Konon dahulunya masjid ini memiliki memolo atau kemuncak atap. Namun pada saat azan pitu sholat subuh digelar untuk mengusir aji wejangan wulung, kubah tersebut pindah ke Masjid Agung Banten yang sampai sekarang masih memiliki 2 kubah. Karena cerita tersebut, sampai sekarang setiap sholat Jumat di Masjid Agung Sang Cipta Rasa digelar azan pitu, yakni azan yang dilakukan secara bersamaan oleh 7 orang muazin berseragam serba putih. Masjid ini berada di bagian barat alun-alun kota Cirebon. Menurut tradisi, pembangunan masjid ini dikabarkan melibatkan sekitar 500 orang yang didatangkan dari Majapahit, Demak, dan Cirebon sendiri. Dalam pembangunannya, Sunan Gunung Jati menunjuk Sunan Kalijaga sebagai arsiteknya. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga memboyong Raden Sepat, arsitek Majapahit yang menjadi tawanan perang Demak Majapahit, untuk membantu Sunan Kalijaga merancang bangunan masjid tersebut. Masjid ini terdiri dari 2 ruangan, yaitu beranda dan ruangan utama. Pada bagian mihrab masjid terdapat ukiran berbentuk bunga teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Selain itu, di bagian mihrab juga terdapat 3 buah ubin bertanda khusus yang melambangkan 3 ajaran pokok agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.